syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani, para pecinta Al-Quran, dimanapun Anda berada, baik yang di forum Zoom maupun yang menyimak di channel YouTube Ummi Foundation, ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan, dan tentunya insya Allah dengan berkahnya Al-Quran kita semua mendapatkan kedamaian dan juga keselamatan hidup insya Allah, ya, dengan petunjuk Allah insya Allah. Baik saudara-saudara sekalian, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum di program siang hari ini, ya, yaitu sosialisasi program Hayya Nutkinu Qur'anana gelombang yang kedua. Masya Allah, alhamdulillah gelombang pertama sudah mau selesai. Dan subhanallah, saudara, mari kita bersyukur, saudara sekalian, terpilih, ya, dipilih oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, ya. Semuanya dengan kehendak Allah. Mari kita bersyukur, saudara, dipilih oleh Allah untuk masuk di Hayya Nutkinu Qur'anana gelombang 2 ini. Dan tentunya, insya Allah, program yang kedua ini ada tambahan lebih daripada yang gelombang 1 kemarin, ya. Nah, saudara sekalian, kita akan berbicara diskusi siang ini seputar teknis kelasnya seperti apa nanti, dan luar biasanya siang ini insya Allah Ustadz Yusuf juga akan membersamai kita, ya. Tapi sebelum kita persilakan beliau-beliau dan sebelum kita awali dengan tilawah, ya, saya ingin menyapa dulu, ya, siapa saja yang sudah hadir, karena ada 40-an atau 50-an yang sudah tergabung, tapi ini masih 36. Ada Ustazah Nita dari Bogor, Ustazah Adi Purnomo, kemudian ada Ustazah Andita, Ustazah Anissa dari Cianjur, Ustazah Dwi dari Malang, Ustazah Fana dari Balikpapan, Ustaz Firsandi dari Papua, ya, Ustazah Setiawati dari Sangatta, dari mana-mana, ya. Ustazah Hayatun Nufus dari Tangerang, Ustazah Ina dari Magelang, Ustazah Isti Saro dari Magelang, Ustaz Abdul Hamid dari Depok, Ustaz Muhammad Safari dari Magelang, Ustazah Nia dari Bekasi, Ustazah Nini dari Bontang, ya. Kemudian mana tadi? Ustazah Nur Amalia. Kemudian ada Ustazah Nur Liana dari Liwak, Lampung Barat. Masya Allah. Ustazah Purnama Cahyati dari Cianjur, Ustazah Rahmat dari Malang, Ustazah Rojiba, Ustazah Rias dari Tangerang, Ustazah Sa'diatul Mar'ati, Ustazah Sabila, Ustazah Siti Aisyah, Ustazah Sri Rosliawati dari Malang, Ustazah Tusni dari Jakarta, ya, Ustazah ULF, siapa ini, ya, Ustazah Ulif, ada Ustadz Deva dari Magelang, Ustazah Windy Tangerang, Ustadz Winyanti Tangerang, Ustazah Yeni Laila, Ustazah Zainatul Afiyah dari Jayapura, ya. Ahlan wa sahlan semuanya, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Baik, mari saudara sekalian. Oh ya, saya sampaikan susunan acara kita di siang hari ini adalah kita nanti akan buka dengan tilawah, kemudian sambutan oleh manajer Quality Assurance Ummi Foundation, kemudian petunjuk umum Hayya Nutkinu Qur'anana gelombang 2, dan juga disambung dengan teknis Hayya HNQ 2 lebih detail. Kemudian nanti sebelum kita tutup ada talk show mini, ya. Tentunya insya Allah singkat, karena ada alumni dari HNQ pertama yang siang hari ini bergabung di forum ini. Nanti kita, bukan alumni, Ustaz. Jadi, karena masih belum selesai, ya. Jadi, insya Allah akan banyak insight yang akan kita gali nanti, ya. Oleh karenanya, silakan Ustaz-Ustazah, jangan sampai keluar dari forum ini sampai akhir, mudah-mudahan 60 menit, ya. Tidak lebih dari itu, supaya kita bisa maksimalkan waktu kita. Baik, mari Ustaz-Ustazah. Acara kita siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disambung oleh tilawah, ya, disambung dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Hamid. Ada beliau, dipersilahkan. Tafadhol Ustadz Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mirjab, Ustaz
Baihaqi, Ustaz Yusuf yang telah memberikan kesempatan untuk saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa athi'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقالوا نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Afwan Ustaz. Sadaqallahul azim. Haqqan inna fihi la halawah wa inna fihi la talawah tanzilun min indillahil azizil hakim. Baik Ustaz Abdul Hamid, jazakumullah khairan. Beliau ini dari Depok dan saya jadi ingat nama guru saya Ustaz, salah satu guru Quran saya, seorang qori namanya Ustaz Abdul Hamid. Baik, Masya Allah bacaan beliau. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz-Ustazah, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh manajer penjamin mutu Umi Foundation, yaitu guru kita Ustadz Ahmad Yusuf MS. Kepada beliau dipersilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wassalatu wassalamu 'ala man awha 'alaihi 'azza wa jalla wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina ja'alul qur'ana imama amma ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang kami hormati Direktur Umi Foundation dan Dr. Haji Masuri MPD, barangkali beliau juga ikut menyaksikan. Ustadz Haji Abdul Ghafur MPD selaku Wakil Direktur Umi Foundation, Ustadz Haji Ahmad Mirzak MPDI selaku Manajer R&D sekaligus penyusun buku tahfidz dan turjuman Quran, sekaligus yang akan mendampingi para peserta HNQ yang edisi kedua ini, Ustadz Abdullah Baihaqi MPD yang beliau juga penyusun buku tahfidz metode Umi sekaligus pendamping setia nanti setiap saat ketika Ustadzah baik murajaah maupun ziyadah hafalan yang telah ditargetkan di juz 29 secara istiqomah beliau setiap pagi ataupun malam sesuai dengan jadwalnya. Para peserta Hayya Nutqin Qur'anana yang gelombang kedua ini yang dirahmati Allah, Ustaz Danita dan Ustaz Hamid yang beliau berdua ini adalah peserta dari Hayya Nutqin Qur'anana edisi yang pertama. Beliau belum alumni tapi mahasiswa yang sebentar lagi juga akan lulus dan akan diwisuda insyaallah. Ustaz Danita ini kebetulan juga di kelompok saya yang kemarin baru menyelesaikan sampai stor tasmi surat Al-Qiyamah kalau nggak salah terakhir ya. Tinggal 2 surat lagi berarti, tinggal surat Al-Insan sama surat Al-Mursalat. Ustaz Hamid juga begitu ya. Tinggal beberapa surat lagi aja. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi kesempatan juga untuk ikut hadir sekaligus menjadi yang terbaik di antara kita semuanya ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang terbaik yang belajar Al-Qur'an, orang-orang yang mau menghafalkan Al-Qur'an. Tapi tidak berhenti di hanya belajar Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, tapi bagaimana Al-Quran ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita amalkan, dan bisa kita ajarkan juga kepada
siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari, mudah-mudahan nantinya menjadi bermanfaat di dunia wal akhirah. Wabil khusus kepada Ustadz Mirzak dan Ustadz Abdullah Baihaqi yang dengan setia mendampingi para peserta sekalian. Mudah-mudahan ketika peserta bisa membaca Al-Quran dengan baik, ketika bisa mengamalkan Al-Quran, menghafalkan, saya yakin peserta kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdua juga akan tetap mengalir pahalanya kepada beliau berdua, karena lewat lantaran beliau inilah kita juga bisa membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan fasih, bahkan bisa menambah hafalan yang sudah kita pernah menghafalnya. Mudah-mudahan amal jariahnya, amal soleh kita tetap terlimpahkan kepada siapapun yang berkontribusi terhadap kebaikan Al-Quran ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, kita hanya berdoa mudah-mudahan perjalanan kegiatan Hayya Nutqin Qur'anana yang edisi kedua ini, juz 29, mudah-mudahan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ketika kami mengevaluasi dari yang pertama itu kesungguhan daripada peserta ya, keaktifan, kehadiran terutama ya. Kehadiran di tiap-tiap pertemuan. Memang kita di semester pertama kita mungkin akan lewat pakai YouTube, tetapi kita bisa pastikan walaupun di kehadiran kita tidak nampak orangnya, hanya melihat lewat YouTube atau mungkin lewat video, tetapi kehadiran kita sebenarnya ikut kesertaan dalamnya, menyimak, menyaksikan, memperhatikan apa yang disampaikan, kemudian diulang-ulang di rumah dengan inisiatif sendiri, dengan kesungguhannya, tanpa ada yang memaksa, dan manfaatnya bukan untuk siapa, bukan untuk Ustadz Mirzak, bukan untuk Ustadz Baihaqi, tapi kembali kepada diri kita semuanya. Ya, Insya Allah siapapun yang akan berkontribusi, Ustazah ikut sebagai seorang istri, suami mengizinkan di pagi-pagi harusnya sudah berangkat menyiapkan untuk kebutuhan keluarga, anak, suami, tapi kita masih duduk setia mulai jam 5 sampai jam 6. Karena izin dari suami, saya yakin suami kita, anak kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau tidak ikut menghafal, karena lantaran izin dari beliau. Di malam hari, karena kita yang edisi kedua itu ada di malam hari, waktunya istirahat, waktunya melepas lelah bersama keluarga, bersama anak kita. Tetapi lantaran anak kita, suami kita, istri kita juga ikut mengizinkan, kita ikut mendengarkan, bersama menghafal. Mudah-mudahan siapapun yang berkontribusi memberikan izin atau memberikan kesempatan untuk terus menambah belajar Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita semuanya ya. BI Foundation juga akan mensupport bagaimana program ini terus menjadi program yang terbaik, yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya pada orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Mudah-mudahan manfaatnya ini tidak hanya dirasakan oleh peserta yang ikut pada kesempatan hari ini, tapi kepada siapapun. Karena program ini juga akan disiarkan secara live dan juga akan ditayangkan secara langsung juga dan disaksikan secara nasional ya. Barang siapa yang di antara kita yang masih diberi kesempatan bisa masuk di linknya StreamYard, ya bersyukurlah kita di saat itu masih bisa dievaluasi bacaan kita, walaupun pada saat dievaluasi kita masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi yakinlah setelah dievaluasi kita akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan hasil dari Hayya Nutqin Qur'anana yang kedua ini semakin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan program ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan saya mohon dukungan partisipasi dari semua peserta yang hadir hari ini, ataupun yang mungkin hari ini belum bisa hadir, mudah-mudahan bisa menyimak secara online di YouTube-nya, karena ini juga akan disiarkan secara ulang nantinya. Itu aja mungkin Ustadz yang bisa kami sampaikan, dan pesan kami terus bersemangat ketika belajar Al-Quran ini. Iya. Alhamdulillah evaluasi dari hasil yang pertama serta cukup antusias, saling memberikan support karena kita belajarnya bukan nafsi-nafsi, bukan sendiri-sendiri, tapi kita akan berpartner dengan ustadz yang lain. Ketika peserta yang lain tidak bersemangat, maka tugas kita memberikan semangat kepada peserta yang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Ketika peserta yang lain bersemangat, kita enggak bersemangat, kita harus belajar dari teman kita yang bersemangat ini. Sehingga pada akhirnya
semua peserta ini tidak ada satupun yang tertinggal, tapi semuanya berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat di Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti dan melewati tahapan-tahapan dari Hayya Nutqin Qur'anana bin Nasyad. Dan mari kita bersama buka kegiatan Hayya Nutqin Qur'anana ini dengan bacaan Al-Basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Yusuf selaku manajer penjamin mutu Umi Foundation yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus motivasi untuk kita semua dan sekaligus membuka secara resmi Hayya Nutqin Qur'anana, meskipun kelasnya akan bermula hari Sabtu besok ya, tapi insya Allah saudara semangatnya sudah menggelora dari hari ini ya. Alhamdulillah sudah kita buka secara resmi. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz Yusuf. Selanjutnya kita akan mengikuti materi petunjuk umum dari Hayya Nutqin Qur'anana yang kebetulan yang menyampaikan ini saya sendiri ya. Baik, Ustazah, saya akan share screen materi yang sudah saya siapkan tadi. Sebentar. Nah, ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Quran, dan juga semua sahabat-sahabat yang menyimak di YouTube Umi Foundation. Ya. Program kita yang akan kita mulai hari Sabtu besok adalah bernama Hayya Nutqin Qur'anana. Nah, ini perlu kita sampaikan di awal filosofi maknanya, saudara-saudara, supaya betul-betul kita jiwai dari awal sampai nanti akhir sesuai dengan apa yang menjadi misi dan visi kita bersama ya, yaitu Hayya Nutqin Qur'anana tentunya diawali dengan hayya. Hayya ini secara makna adalah kalimat ajakan begitu, ayo. Nah, artinya saudara sekalian, ini kita pilih nama ini supaya memang kita ini tidak cukup hanya belajar, tapi apa yang sudah kita pelajari bersama ini kita harus dakwahkan. Jadi hayya ini kalimat dakwah kira-kira begitu ya. Kita harus menyampaikan, mengajak orang untuk nutkinu Qur'anana. Nah, jadi Ustaz, kenapa kita pilih nutkinu kok enggak nahfadzu Ustaz? Nah, kan programnya menghafal itu bahasa Arabnya nahfad. Jadi Ustaz, kita pilih nutkin, kalau sudah disebut nutkin maka lebih dari sekedar hafal. Artinya hafalannya harus mutkin. Hafalan mutkin itu hafalan yang kuat, yang insya Allah kita baca lancar, tidak hanya kepada guru kita, ke siapapun itu lancar. Nah, ini saya jadi ingat salah satu pesan dari guru-guru kita di HNQ gelombang 1 bahwa orang itu hafalannya mungkin bukan hanya ketika diujikan ke pengujinya ya, tapi ke siapapun bacanya itu harus mungkin. Nah, itu target kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik ya. Kemudian Qur'anana, di situ kita sandarkan Quran kepada kita. Supaya apa Ustaz? Supaya kita betul-betul lebih menjiwai bahwa Quran ini kita bagian daripada yang menghafal Quran ya, supaya kita lebih memiliki lebih merasa memiliki Quran ini ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghafal Al-Quran, siapa lagi kalau bukan kita yang mendakwah Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk sahabat-sahabat Qurani yang hidupnya selalu ditemani, dibersamai oleh Al-Quran sampai nanti di surganya Allah. Nah, gitu ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, target waktu perlu saya sampaikan, nanti kelas kita akan diawali di hari Sabtu, dan di setiap hari Sabtu di pukul Sabtu dan Ahad di pukul 19.30. Ini WIB ya, jadi yang waktu selain WIB silahkan bisa menyesuaikan saudara-saudara ya. Durasinya adalah 60 menit saja ya, tapi 60 menit ini isinya luar biasa padat Ustaz. Nanti akan kita lihat apa sih yang kita lakukan Ustaz di 60 menit itu, Masya Allah ya, lebih padat daripada yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan
waktunya barokah gitu ya. Kemudian khusus di hari Senin sampai Selasa kita lakukan di pagi Ustaz-Ustazah, yaitu di jam 5 sampai jam 6. Kalau waktu sekarang itu kira-kira habis subuh itu masih ada beberapa menit lah untuk kita mungkin yang biasa azkar sobah masih bisa. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan Al-Quran, subhanallah ya. Jadi itu Ustaz-Ustazah 4 hari setiap pekan dengan target mahfud, target yang kita hafalkan per TM-nya adalah setengah halaman. Ya. Setengah halaman berarti dibutuhkan berapa untuk khatam 1 juz? Dibutuhkan 40 tatap muka. Ya. Banyak atau sedikit ya Ustaz-Ustazah? Ini tergantung ya. Kalau misalnya biasanya menghafalnya itu pendek-pendek, 2 ayat berarti ini cepat. Karena kalau menghafalnya 2 ayat setiap hari itu kan berarti dibutuhkan lebih dari 40. Tapi kalau yang biasanya menghafalnya, saya bisa Ustaz menghafal 1 hari, 1 halaman full 1 hari. Oh, berarti bisa jadi 40 hari ini terlalu lama gitu ya. Tapi insya Allah ini tengah-tengah ya. Di tengah-tengah artinya Ustaz-Ustazah berarti 1 hari itu kita menghafalkan setengah halaman. Tapi jangan khawatir Ustaz-Ustazah, sesuai dengan idealisme kita, hafalan mungkin kita berupaya untuk bagaimana kita membuat komunitas yang menunjang itu. Nanti ada partnership, masing-masing Ustaz-Ustazah nanti akan berpartner dengan temannya, bisa jadi antar daerah, bisa jadi luar daerah sambil ta'aruf nasional ya. Kemudian nanti juga akan ditasmikkan ke pusat, ke Umi Foundation. Nanti ada Ustaz Yusuf, juga ada Ustaz Rifki ya, beliau-beliau yang juga menyusun buku Tahfidz Umi. Nah, seperti itu ya. Kemudian Ustaz-Ustazah, ketika kita sudah 20 TM, artinya kita sudah mendapatkan setengah juz sampai di surat Nuh ya, yang tadi dibaca Ustaz Abdul Hamid, maka kita ada program Murojaah Kubro. Nah, jadi Murojaah Kubro itu maksudnya kita murojaain. Programnya itu di TM itu khusus hanya murojaah saja. Tidak ada ziyadah, tidak ada materi-materi tambahan seperti biasanya. Dan kemudian setelah itu ditasmikkan. Nah, kita menyebutnya tasmi' nisfi. Artinya membacakan separuh hafalan kita ini kepada ke guru-guru kita di Umi Foundation. Ya, setengah juz ini. Nah, nanti teknisnya akan dijelaskan lebih detail oleh Ustaz Bayhaqi. Kira-kira kalau 20 tatap muka diawali Sabtu besok, ketemunya tasmi' nisfi itu di tanggal 4. Artinya tanggal 4 itu 4 November itu kita sudah dapat setengah juz Ustaz-Ustazah ya. Kemudian nanti di tanggal 9 Desember itu kita sudah dapat 40 tatap muka, kita sudah hafal 1 juz ya. Kita sudah hafal 1 juz tanggal 9 Desember insyaallah. Ya. Begitu namanya tasmi' kamil kalau sudah 1 juz. Nah, Ustazah, alhamdulillah saya menganggap meskipun ini gelombang kedua tapi masih mubtadi', masih pemula. Tapi karena apa? Karena Masya Allah yang gelombang pertama kemarin masih ingin berlanjut Ustaz, HNK ini harus lanjut ke juz yang lain, begitu seterusnya. Maka Ustazah masih termasuk as-sabiqunal awwalun di gelombang 2 ini ya. Insya Allah nanti Ustazah juga akan kita berikan sertifikat resmi dari Umi Foundation dan juga mudah-mudahan dengan taufik Allah ada program lanjutan ke juz-juz yang lain. Tentunya Ustazah kalau sudah dapat sertifikat berarti standar hafalan Ustazah sudah mungkin mudah-mudahan insyaallah ya, dan kita berprogres bersama ya. Itu Ustazah. Yang kedua, ruang kelas kita apa Ustaz? Mungkin Ustazah masih berpikir Ustaz nanti kita menghafalnya di 4 hari setiap pekan itu di YouTube atau di Facebook atau di mana Ustaz? Nah, jadi Ustazah kita punya 2 kelas, 2 model kelas. Yang pertama adalah StreamYard yang sudah pernah ikut turjuman atau yang sudah pernah tahu HNK yang gelombang 1, itu kita biasa pakai StreamYard yang kita konekkan ke Umi Foundation YouTube atau di Facebook metode Umi. Kenapa harus dikonekkan? Supaya ini bisa terekam ya dan bisa disiarkan ke siapapun ya, karena ini program yang bagus perlu kita siarkan meskipun mereka tidak berprogres bersama secara resmi, tapi mereka bisa mengikuti program ini menyimak melalui YouTube atau Facebook ya. StreamYard ini hanya studionya saja Ustazah. Nanti kita akan sampaikan bagaimana teknis masuk ke studio StreamYard. Nanti Ustazah nanti baca di situ, disaksikan oleh siapapun yang di forum StreamYard-nya maupun di YouTube, dan nanti juga akan dievaluasi oleh guru-guru kita dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada model kelas Zoom.
Nah, insya Allah sudah paham semua ya kalau Zoom. Zoom itu seperti apa? Bisa butuh install kalau Zoom ini. Seperti ini. Seperti sekarang ini Zoom ya. Hanya saja bedanya Ustaz, kalau di Zoom itu tidak seperti di panggung ya. Kalau StreamYard itu bagusnya seperti di panggung. Ya. Jadi guru-guru kita yang menyampaikan materi, ada kesan kita lebih memuliakan beliau. Karena di panggung tadi itu kesannya begitu. Nah ini nanti dua model ini kita kombinasikan Ustaz. Kira-kira nanti di setengah juz pertama kita akan pakai StreamYard. Kemudian di setengah juz selanjutnya kita akan lebih banyak ke Zoom karena kita akan interaksi lebih banyak. Di StreamYard pun bukan berarti kita tidak ada interaksi. Nanti akan kita desain bagaimana setiap harinya yang masuk studio StreamYard yang maksimalnya 10 itu nanti kita jadwal sehingga setiap ustazah ada giliran untuk masuk ke studio, membaca, didengarkan oleh guru-guru kita dan dievaluasi. Gitu ya, kita upayakan untuk pemerataan untuk masuk ke studio StreamYard. Siapa saja pemateri kita ustazah ini sebenarnya guru-guru kita atau yang menyampaikan materi dari gelombang HNQ pertama ya. Ada Ustadz Baihaqi, saya ya, Ustadzah Fatimah, Ustadzah Haja Fatimah dari Surabaya, Ustadz Mustafa Kamil sempat mengisi di HNQ dari Banjarmasin, HNQ 1, Ustadz Irwan ya, ketua UMI Bekasi, Ustadz Saifullah ya, ada Ustadz Asnawi, Ustadz Masuri, Ustadz Afifi, Ustadz Syahri ya. Insyaallah bisa jadi ini kita nanti mungkin ada para hufat atau para trainer guru-guru yang lain yang juga akan bergabung untuk lebih mensyiarkan HNQ gelombang 2. Ya. Kemudian Ustazah yang jelas hari ini Hayya Nutkinu Qur'anana kita buka tapi mulainya masih Sabtu. Maksudnya adalah bahwa kelas HNQ 2 ini masih kita buka ya sampai hari Sabtu besok ya. Silakan Ustazah mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin juga bergabung masih bisa mendaftar. Begitu ya. Masih bisa mendaftar. Baik, insya Allah itu terakhir tahapan kelas yang perlu saya sampaikan ringkas. Yang pertama adalah pembukaan doa, nanti kita murojaah, hafalan yang bait, yang lama, hafalan yang baru, kemudian ziyadah, nambah hafalan. Setelah itu kita nanti persilakan beberapa peserta membaca makro yang dihafal, masuk ke studio ya, StreamYard. Kemudian penguatan makharijul huruf dan sifatul huruf ini materi baru Ustazah yang belum ada di HNQ pertama. Ya, jadi kita tambahkan penguatan makhraj dan sifat. Kenapa? Karena filosofinya yang di HNQ pertama kemarin ada beberapa pasti evaluasinya ke sini arahnya. Makhrajnya kurang, sifatnya kurang, maka kita jadikan saja kurikulumnya. Nah, di HNQ 2 ini ada kurikulum makharijul huruf was sifat. Ya, kemudian sama dengan HNQ pertama ada tadabburnya supaya kita lebih menjiwai atau merasakan indahnya bahasa Al-Quran, kemudian motivasi dan tips tahfidz yang tidak kalah menarik dari para pemateri kita. Ya, kemudian terakhir sistem pengawalan progres hafalan melalui partnership pekanan per 3 orang ya, begitu Ustaz Baihaqi ya. Itu secara umum yang perlu saya sampaikan terkait dengan petunjuk Hayya Nutkinu Qur'anana gelombang 2. Nah, lebih detailnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Baihaqi. Langsung kami persilakan Ustadz Baihaqi untuk melanjutkan. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan sholin ala Rasulillah. Ustaz-ustaz sekalian, para peserta Hayya Nutkinu Qur'anana dimanapun ustaz-ustaz berada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya dan tentunya semangat untuk menghafalkan Al-Quran khususnya di juz 29. Baik ustaz-ustaz sekalian, tidak berlama-lama kita akan membahas terkait dengan teknis pelaksanaan Hayya Nutkinu Qur'anana edisi kedua di juz 29. Bisa. Anu sudah sudah. Baik Ustaz-Ustaz, sebelum saya membahas terkait dengan teknis, perlu kami sampaikan di HNQ ini biar tidak lemes, biar tidak kaku. Ketika kita mengikuti program HNQ, maka perlu ada sapaan khas seperti yang sudah dilakukan di HNQ.
1 ya. Insya Allah bagian saya ini juga ada yang paham. Belum. Oh, iya. Kalau saya bilang gini ya, hayya nutkin Qur'anana, hayya binasyab, Allahu akbar. Hayya binasyab, Allahu akbar. Gitu ya. Oke, saya lihat gerakannya. Ustaz Mirza bisa dibantu gerakannya dengan semangat. Ustaz Hamid dan Ustaz Anita ya. Oke, hayya nutkin Qur'anana. Hayya binasyab, Allahu akbar. Baik. Hayya. Pelaksanaan hayya nutkin Qur'anana di edisi kedua di juz 29 yang perlu kami sampaikan adalah nanti ada beberapa model terkait dengan mengkawal hafalan ustadz-ustadzah nanti ya. Yang pertama yaitu partnership, yaitu nanti akan kita jelaskan. Yang kedua ada tasmi' nisfi, dan yang terakhir adalah tasmi' kamil. Apa itu partnership? Nah, partnership adalah peserta nanti akan dikelompokkan secara acak. Ya. Nah, jadi satu kelompok nanti akan berisikan 3 orang. Dan sampai detik ini kami belum mengelompokkan. Insya Allah hari Sabtu sudah fix kelompoknya. Nanti akan kami sharekan di grup HNQ 2. Begitu ya. Yang pasti kami akan upayakan daerahnya berbeda. Biar antara satu dengan yang lainnya saling mengenal. Lebih-lebih nanti kalau antar pulau ya. Yang jelas nggak ada antar dunia akhirat. Nah, jadi nanti tidak sesama daerah kita upayakan. Makanya hari ini kami akan tetap berikan kesempatan kepada saudara-saudara yang lain. Barangkali ada pengguna UMI atau guru-guru Al-Quran metode UMI yang masih ingin masuk di HNQ 2, kami persilahkan. Kami berikan waktu insya Allah nanti sampai hari Sabtu, sehingga nanti pengelompokannya bisa lebih merata. Ya, karena kalau yang edisi kemarin itu yang terbanyak dari luar Jawa, dari Kalimantan dan dari Papua. Nah, yang edisi sekarang ini banyak dari Jawanya. Nah, harapannya nanti dari dari saudara yang jauh juga bisa lebih banyak sehingga nanti saudara kita lebih banyak. Gitu ya. Yang kedua, setiap peserta nanti akan menyetorkan hafalan masing-masing ke partnernya masing. Jadi ustadz-ustadzah sekalian nanti menghafalnya atau setornya dengan partnernya masing-masing sesuai dengan yang kami kelompokkan. Yaitu satu kelompok ada 3 orang. Dan setiap peserta menilai hafalan partnernya masing-masing. Artinya begini, kalau 3 orang, ustadz-ustadzah nanti akan dinilai 2 orang sekaligus. Jadi ustadzah mengumpulkan menilai 2 temannya yang sedang tasmi. Ustadz, kenapa enggak sekalian satu kelompok 2 orang saja? Nah, harapan kami dengan satu kelompok 3 orang itu, jikalau ada waktu yang mungkin salah satu dari kita tidak bisa dikondisikan dengan teman satunya lagi. Sehingga tasmi antar partnership itu selalu berjalan. Jangan sampai, karena kami yakin setiap ustadz-ustadzah ini kesibukannya luar biasa. Mencari waktu itu sangat mahal, kira-kira seperti itu. Sehingga kami kondisikan dalam satu kelompok 3 orang. Sehingga ketika satunya tidak bisa, ada cadangan satu teman kita untuk menyimakkan hafalan kita. Begitu ya. Dan hasil dari hafalan temannya tadi, kami persilahkan untuk menyampaikan ke saya. Nah, itu ada tulisannya ya. Ke UMI Foundation atas nama saya. Maksimal hari Kamis. Di WA pribadi saya. Insya Allah nanti akan kami kondisikan karena itu bagian dari pelaporan yang harus kami laporkan ke UMI Foundation terkait dengan bagaimana penilaian masing-masing peserta hayya nutkin Quran. Seperti itu Ustaz. Dan selanjutnya, bagaimana Ustaz kapan kita setor dengan partner kita? Lah, sesuaikan sendiri waktunya dengan partnernya. Janjian. Ustaz, ayo kita setor, ayo dan seterusnya. Silakan janjian masing-masing. Nah, nanti bertiga langsung setor. Misalnya, saya sudah siap Ustaz, ayo kita setor dan seterusnya. Fleksibel. Yang penting kalau bisa hari Kamis sudah selesai dan disetorkan ke kami. Jadi rentan waktu antara Jumat sampai dengan hari Rabu maksimalkan untuk membuat waktu kesepakatan waktu untuk bisa menyetorkan hafalannya. Gitu ya. Media yang dipakai tentu video call ya.
video call, kalau tidak setidaknya by phone lah, live intinya. Sehingga kita semuanya itu kedekatannya tidak hanya tidak hanya ngobrol saja, tapi juga memperdengarkan hafalan kita masing-masing. Baik, seperti itu alur daripada teknis partnership-nya masing-masing, gitu ya. Selanjutnya bagaimana dengan tasmi nisfi? Nah, melihat pengalaman yang sudah berjalan di HNK 1, kami mempolakan di tasmi nisfi ini. Nah, sebelumnya kami perlu perkenalkan. Nanti insya Allah Ustadz-Ustadzah sekalian akan terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Jadi di samping Ustadz-Ustadzah berpartner dengan temannya masing-masing, Ustadz-Ustadzah juga terkelompokkan di 4 orang pentasmi. Semuanya penyusun buku tahfidz Umi. Ya, yang pertama ada Ustadz Haji Ahmad Yusuf, beliau manajer QA. Nah, Ustadz-Ustadzah ditunggu saja. Kira-kira saya nanti yang menyimak itu Ustadz Yusuf atau siapa? Kalau Ustadz Anita sudah pasti, Ustadz Yusuf yang menyimak. Kalau Ustadz Hamid, nggak tahu jangan. Nanti. Ustadz Yusuf juga, Ustadz Hamid. Oh, muridnya Ustadz semua ini. Terus yang kedua ada Ustadz Haji Ahmad Yusuf. Nah, beliau manajer RND Foundation, sekaligus penyusun buku tahfidz ya. Nah, karena saya kenal nih, nah, seperti itu penampakannya. Pokoknya yang paling gampang. Selanjutnya ada Ustadz Abdul Qadir. Nah, kebetulan saya sendiri di tahfidz ini, siapa nanti yang saya akan bagi kelompok. Terus yang terakhir ada Ustadz Rifki Hidayat. Beliau masuk rumah tahfidz Al-Muhajirin, dan 4 orang ini adalah tim penyusun tahfidz Umi. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah memberikan kesehatan dan semangat terus berdakwah. Ya. Baik, teknis tasmi ini sekarang. Materi tasmi ini tentunya surah harusnya surah yang Al-Mulk sampai ke Nuh. Kita nanti insya Allah materi dalam surah Nuh, surah Al-Mulk. Kok tasmi kamil atasnya? Oh iya. Ya. Al-Mulk sampai Nuh. Ini belum diedit. Baik, nanti tentunya surah Al-Mulk sampai dengan surah Nuh. Seperti apa evaluasinya? Yang pertama, kesertaan diri, menyetopkan hafalannya pada fasilitas masing-masing. Di antara apa di atas itu minimal 1 surat. Ya, jadi kalau setiap setengah halaman itu dengan partnernya masing-masing, ketika 1 surat, 2 surat dan seterusnya itu silakan dikasihkan ke pentas di atas. Nah, yang kedua, tasmi dimulai setelah materi akhir surat disampaikan di forum lagi. Contoh seperti itu. Nanti akan kita sampaikan materi 29 itu dalam 1 PM-nya kita menyampaikan di setengah halaman. Dan kita akan sampaikan terus setengah halaman nanti jika sudah sampai akhir halaman. Setelah kita silakan untuk mentasmikan surah Al-Mulk secara utuh bagi yang sudah siap ke pentasminya masing-masing. Lanjutkan ya. Selanjutnya, waktu tasmi silakan disesuaikan sendiri dengan yang sudah kami tunjuk, yang sudah dikelompokkan dengan kelompok masing-masing. Gitu ya. Terus yang keempat,
Hal-hal yang dinilai oleh pentasmi atau trainer itu adalah hafalan ustadz-ustadzah tentunya, dan yang kedua adalah tajwid. Ya. Tajwid itu tentu di mizan panjang pendek, dengungnya, terus huruf-hurufnya dan lainnya itu juga kami jadi pertimbangan terkait dengan ketuntasan surat ustadz-ustadzah. Jadi akan dianggap selesai kalau nanti pentasmi menyampaikan ustadz alhamdulillah lulus ya gitu. Nanti kriteria penilaiannya insya Allah akan kami sampaikan nanti menjelang atau sesudah selesai di surah An-Nuh penyampaiannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tasmi kamil. Nah. Untuk tasmi kamil materinya tentu dari surah Al-Jin sampai dengan surah Al-Mursalat. Dan evaluasinya tidak jauh berbeda dengan tasmi niswi, peserta menyetorkan hafalan kepada pentasmi minimal 1 surat, terus tasmi dimulai setelah materi akhir, surat disampaikan, dan waktu tasmi silakan janjian sendiri dengan ustadz yang sudah kami sampaikan di atas. Jadi nanti ustadz-ustadzah tinggal menunggu ya, saya di kelompok ustadz siapa. Ustadz Yusuf kah, Ustadz Mirza kah, atau saya, atau dengan Ustadz Rifki ya. Terus hal yang dinilai juga terkait dengan hafalan dan tajwid. Yang membedakan antara tasmi niswi dengan tasmi kamil di akhir nanti itu, dan ini belum dipraktekkan di ANQ 1, dan tentunya Ustazah Anita dan Ustadz Amit sudah tahu bocorannya, sehingga ya. Ini nanti ada munakosyah Ustazah, ya, munakosyah mulai dari surah Al-Mulk sampai dengan surah Al-Mursalat. Tentu kita akan munakosyahkan seperti halnya munakosyah anak-anak pada umumnya, hanya yang membedakan adalah mungkin nanti ada pertanyaan yang lebih daripada anak-anak. Dan tentu kita urut Ustaz ya. Tidak Al-Mulk langsung diacak ke sini ke sana ke sini lah. Diurut aja masih bingung, apalagi diacak-acak, kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah semuanya nanti akan kami sampaikan. Salah satu perbedaan antara tasmi niswi dengan tasmi kamil adalah di tasmi kamil nanti ada munakosyahnya. Dan di setiap tasmi, antara tasmi niswi ataupun tasmi kamil, itu selalu ada jeda 1 pekan. Nah, misalnya tadi disampaikan Ustadz Mirza, tasmi niswi akan berakhir tanggal 4 November. Ya, nah, setelah 4 November itu akan kami berikan jeda waktu sampai 1 pekan, baru akan dimulai pekan berikutnya lagi untuk menyampaikan materi di tasmi kamil itu yang dimulai dari surah Al-Jin. Begitu ya. Lah kalau kita di forum HNQ belum selesai menyampaikan surah Al-Haqqah, Ustadz-ustadzah ditahan dulu meskipun sudah hafal surah Al-Haqqah untuk ditasmikan ke pentasmi di atas ya. Jadi ketika kita selesai baru silakan distorkan. Jadi waktunya sangat fleksibel. Hanya yang membedakan adalah di tasmi kamil nanti ada munakosyah surah Al-Mulk sampai dengan surah Al-Mursalat. Seperti hanya HNQ 1, kami berikan bonus lagi. Bagi ustadz-ustadzah yang merasa siap juga untuk memunakosahkan juz 30-nya, gitu ya. Memunakosahkan juz 30-nya kami berikan peluang. Ketika munakosah nanti, Ustadz saya bisa nggak sekalian dimunakosah juz 30? Siap, akan kami munakosahkan dan tentu akan mendapatkan sertifikat ketuntasan tahfidz juz 30 dan 29. Jadi nanti di sertifikatnya akan tertera tuntas juz 30 dan juz 29. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semuanya. Baik Ustadz-ustadzah, selanjutnya adalah perangkat yang digunakan untuk menilai di partner. Nah, dengan partner kita masing-masing. Nah, bentuknya seperti ini. Formnya ya. Nanti kelompok berapa, nama siapa, daerah mana, nomor HP-nya berapa, dan nanti akan, seperti ini bentuknya. Ustadz-ustadzah akan mendapatkan form ini, nanti akan kami sharekan di grup, ya. Nanti akan mendapatkan form seperti ini. Ustadz-ustadzah akan menyimak hafalan temannya, hafalan partnernya menggunakan form ini. Misalnya Al-Mulk tanggal berapa, kita saling simak gitu ya. Tanggal sekian, nah. Mumtazkah, jayyidkah, atau makbulkah? Catatan kesalahannya apa? Gitu ya. Seperti ini. Jadi ini tinggal centang aja. Kalau mumtaz, centang di mumtaz. Kalau jayyid, centang di jayyid. Kalau C atau makbul, centang di C. Nah, yang makbul ini diulang kembali. Rincian daripada kriteria penilaian ini kami sampaikan. Yang pertama,
makbul, mumtaz ya. Lah mumtaz itu seperti apa Ustaz? Tentu mumtaz sudah lancar hafalannya, fasohahnya juga baik, dan sekaligus tartilnya juga baik. Silakan dicentang di kolom mumtaz hafalan temannya. Loh Ustaz, berarti saya membawa 2 form nilai? Iya, karena teman Ustazah ada 2. Jadi menilai dua-duanya. Yang disampaikan ketika ya ke kita berarti nilai dua-duanya. Misalnya Ustazah Nita Ustazah Nita partnernya Ustazah Nini dan Ustazah Windy misalnya. Ya sudah, berarti Ustazah Nita nanti ketika menyimak Ustazah Windy menilai kolom 1 form di Ustazah Windy. Ketika Ustazah Nini yang mentasmikan, berarti Ustazah Nita juga menilai Ustazah Windy dan Ustazah Nini sekaligus. Seperti itu ya. Nah, itu kalau kriteria A. Kalau kriteria B, tentu hafalannya lancar ya. Hafalannya lancar, fasohahnya masih cukup dan tartilnya cukup. Dia lancar tapi fasohahnya kurang baik. Atau tartilnya juga kurang baik, panjang pendek kurang stabil, ya kita nilai B. Nilainya B itu kesalahan berapa? 1 sudah masuk B. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga, nilai C ya. Jika kelancarannya baik, fasohahnya kurang, tartilnya juga kurang. Diulang kembali saja. Gitu ya. Apalagi kelancarannya kurang baik. Jadi asumsi kami ya pasti C kalau lancar, kalau tidak lancar pasti C. Begitu. Sekalipun fasohanya baik, tartilnya baik, kalau tidak lancar, ya tentu nilainya C. Seperti itu Ustazah. Ini hanya tambahan saja, waktu itu masih belum kita edit. Ya, jadi ada D kalau dulu itu. Nah, sekarang kita rubah A itu mumtaz, B jayyid jiddan, C makbul. Gitu. Jadi kalau yang makbul harus mengulang kembali. Kalau nilainya C mengulang kembali. Kalau A dan B boleh meneruskan ke tahapan berikutnya. Atau di ayat berikutnya atau setengah halaman berikutnya. Insya Allah itu Ustaz-Ustaz terkait dengan teknis baik mulai dari partnership ataupun tasmik nisfi dan tasmik kamil. Mudah-mudahan kita semuanya di program Hayyanuddin Quranana edisi 2 di juz 29 Allah berikan kemudahan dan kesehatan pada kita semuanya. Amin amin. Baik, itu Ustaz Mirza yang bisa kami bagikan terkait dengan teknis pelaksanaan Hayyanuddin Quranana. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Baihaqi dan saudara sekalian. Selanjutnya, sebelum kita tutup, ada talk show mini yang tentunya insya Allah ini akan ada bintang tamunya dari HNK Gelombang 1 Ustaz Baihaqi ya. Silakan, dan akan dipandu langsung oleh Ustaz Baihaqi yang selalu ceria dan menyenangkan sesuai moto ini. Silakan Ustaz Baihaqi. Saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita selalu sering menyapa dengan sapaan khas kita. Hayyanuddin Quranana. Hayya bin nasyad. Allahu akbar. Baik Ustaz Mirza, terima kasih. Hari ini ada spesial talkshow berkah ya. Dengan salah satu peserta HNK, kalau dibilang alumni belum selesai. Tapi lah, ini misalnya kita hadirkan 2 nggak jadi masalah Ustaz Mirza, karena ada satu yang masih bergabung dari awal. Ustazah Anita, suaranya masih mute. Sudah Ustaz? Sudah. Sudah. Assalamualaikum Ustazah Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tadi nggak kedengeran suara Ustaz. Ini. Udah. Sekarang udah. Cek. Sudah?
Sudah terdengar Ustazah? Iya, sudah Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustazah Anita? Alhamdulillah bi khair wa afiyah Ustaz. Ustazah Anita ini salah satu peserta HMC yang ya masih aktif tentunya ya. Ustazah Anita, bagaimana pengalaman Ustazah mengikuti HMC? Secara singkat saja. HMC 1. Pengalaman, alhamdulillah berawal memang dari saat saya membaca itu ya Ustaz, ada flyer pengumuman ada kegiatan HNQ di grup Quran Guru Quran Bogor. Ya, Masya Allah, subhanallah ya, saya tuh sangat merasa, wah ini sesuatu yang memang saya tunggu-tunggu gitu ya, karena sejak beberapa tahun ke belakang, ya, sejak ya kami sudah ikut bergabung menjadi guru Quran metode Umi, ya, mengajar di salah satu lembaga di Bogor ini. Kami sebenarnya sudah berupaya dengan sesama teman guru Umi di lembaga pendidikan yang kami ikut berkiprah di dalam itu, kami berupaya untuk menghafal juz 29 ini. Tetapi mungkin karena sistemnya masih belum maksimal ya, atau dan lain sebagainya masih kurang maksimal gitu. Jadi sehingga tersendat-sendat dan progresnya ya jalan di tempat atau bisa dibilang maju mundur seperti Ustaz yang saya rasakan. Maka ketika saya membaca informasi tersebut, wah ini sepertinya Allah memberikan jalan gitu ya. Ya khususnya buat saya pribadi, karena ketika membaca itu, wah subhanallah gitu. Karena keinginan saya itu memang sangat ingin sekali gitu untuk menambah hafalan saya gitu ya. Mohon maaf karena memang selama ini memang baru juz 30 itu Ustaz, mohon maaf. Ya, makanya ketika mendapat pengumuman itu, subhanallah itu suatu petunjuk dari Allah kalau bagi saya, seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Anita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ustazah Anita, waktu itu Ustazah sebelum mengikuti HMC, kalau boleh Ustazah lebih jujur menjawabnya ya. Nah, apalagi Ustazah juga pernah, ternyata sudah ada forum secara internal di lembaga itu, forum menyelesaikan juz 29. Ustazah ketika masuk di HNP, itu kondisi hafalan 29 itu yang sudah pernah dihafal sampai surat apa? Sebenarnya ada beberapa surat Ustaz, seperti kami mulainya itu dari Al-Mursalat ya, dari bawah Al-Mursalat, Al-Insan. Nah, tapi setelah itu berubah lagi, kita rubah dari Al-Mulk gitu. Nah, jadi sempat hafal Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Mulk juga sempat hafal, cuman yang tengah-tengahnya itu belum gitu. Oh gitu. Iya Ustaz. Al-Mulk, Al-Mursalat sama Al-Insan itu kondisi hafalan sudah mungkin sekali atau mungkin saja atau sekedar lewat waktu itu? Ya, kondisinya membuat prihatin gitu. Kita terus setiap pekan itu terus ada setoran, saling menyimak. Tapi ternyata hafalan kita, mohon maaf nih, lupa lagi gitu Ustaz. Dan ya lupanya itu bisa lupa setengahnya atau bisa lupa ketika menyambung ke ayat berikutnya seperti itu Ustaz. Berarti yang masih dihafal masih 3 surat itu ya? Iya, Ustaz. Nah, sekarang ini kebetulan Ustazah juga langsung yang bagian kelompoknya Ustadz Yusuf, manajer kita langsung. Nah, dalam progres perjalanannya, Ustazah sampai detik ini nih, yang sudah ditasmikan ke Ustadz Yusuf itu mulai dari surah Al-Mulk sampai mana sekarang? Alhamdulillah terakhir itu kemarin ya, 2 hari yang lalu gitu. Saya sudah mentasmikan sampai surat Al-Qiyamah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ini kalau Ustazah Anita, bagaimana kalau Ustadz Hamid lah? Ini saya juga ingin dengar. Assalamualaikum Ustadz Hamid. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustadz Hamid? Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Tadi sebenarnya gini Ustadz Hamid tadi sempat menyampaikan ke saya, Ustadz apakah kita
bil ghaib atau binadzar saya membacanya? Ya tentu bil ghaib. Menantang juga. Gimana perasaannya Ustaz tadi langsung di depan para peserta Hayanuddin Qur'anana, ya ini membaca bil ghaib itu lebih berarti mana? Di depan Ustadz Yusuf, di depan partnernya, atau di depan para peserta? Kalau di sini dreg-dregnya berkali lipat, Ustaz. Ya ada Ustadz Yusuf, ya ada Ustadz Firzat, ada Ustadz Bayhaqi, dan semua Ustadz dan Ustazah. Jadi berkali lipat. Baik, Ustadz Hamid. Nah, ini Ustadz, kalau tadi Ustadz Anita menyampaikan sebelum masuk ANP, beliaunya sudah hafal 3 surat, sekalipun kondisinya memprihatinkan gitu ya. Bagaimana kalau dengan Ustadz Hamid ini? Iya Ustadz, alhamdulillah tidak jauh berbeda sebetulnya, pengalamannya sama seperti Ustadz Anita gitu ya. Di lembaga kami bersama Ustadz Syam dan teman-teman guru Al-Quran yang lain gitu sudah membuat membuat jadwal gitu untuk senantiasa setoran paling tidak juz 30 dan juz 29 gitu. Itu distorkan setiap pekannya, 2 minggu sekali gitu kan untuk setorannya. Tapi karena satu dan lain hal, kesibukan di aktivitas di sekolah, terus lebih lagi kalau saya tidak mengikuti forum hafalan itu. Jadi di lembaga kami itu setiap pekan 2 pekan sekali itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu untuk guru bahasa Inggris, untuk guru olahraga itu ikut tahsin juga. Nah, iya, jadi ikut tahsin juga. Nah, untuk guru-guru Quran di sana menambah hafalan gitu, Ustaz. Nah, tapi saya tidak mengikuti di kelompok guru Quran karena saya ikut mendampingi tahsin guru-guru umum gitu, Ustaz. Jadi kontrol saya juga ya agak kurang gitu kan. Terus mungkin partnership-nya juga kurang berjalan, jadi tidak maksimal lah Ustaz gitu. Nah, dengan adanya HNQ ini memang luar biasa sekali gitu kan, dengan para masternya di sini yang menyusun, yang mengatur secara sistematis sekali, sehingga mau tidak mau ya kita harus kudu gitu kan, wajib dan kudu ya harus hafal gitu kan, untuk karena ini untuk ya sampai ke akhirat, bahkan lebih dari itu ya kita sebagai guru Quran ya harus memiliki motivasi hafal yang lebih, karena saya pun basicnya bukan dari basic penghafal gitu. Dengan adanya HNQ ini merasa termotivasi sekali, bahkan sering disampaikan oleh Ustadz Yusuf mungkin, atau disambung lagi oleh Ustadz Syam, kita sudah mengajar Al-Quran berapa tahun ini, 1 tahun ini dapat berapa juz, udah bertahun-tahun ternyata iya ya, gitu kan. Segitu-gitu aja kita dapatnya, mentang-mentang anaknya hanya ngajar jilid, jadi butuhnya juz 30, jadi juz 30 aja gitu kan. Padahal padahal setiap tahun harusnya kita harus meningkat untuk sebelum masuk ANQ berapa surat yang sudah dihafal? Atau belum sama sekali? Sebelum HNQ sih ini Ustaz, sekilas-sekilas saja Ustaz. Iya. Mencicipi aja ya? Mencicipi gitu. Ustaz. Yang belum dicicipi surat apa waktu itu? Belum cicipi mendalam itu biasanya yang sering keliru ya surat Nuh tadi, Nuh dan Al-Jin biasanya Ustaz. Wah, saya tepat berarti tadi yang menguji. Ini kebetulan Ustadz Hamid juga tasmiknya ke Ustadz Yusuf. Terakhir sudah surat apa? Ke Ustadz Bayhaqi. Oh iya kah? Masya Allah, kok lupa ya? Ini saya harus buka data lagi. Saya nggak tanya kalau gitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz sekalian, saya sebagai penerima penerima nilai dari setiap peserta itu luar biasa. Banyak dinamika yang berwarna-warni ya, dinamika dalam menghafal berpartner itu bervariasi. Ada yang mengeluhkan secara pribadi, Ustaz gini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kelompok masing-masing ini? Saya coba dari Ustaz Anita dulu. Kelompok di Ustaz Anita kondisinya seperti apa? Apakah sama-sama aktif atau ada salah satu yang
memotivasi dan lainnya seperti apa Ustaz Anita? Nah, mungkin teman-teman yang nanti ini biar ada gambaran dengan partnernya. Iya, terima kasih Ustaz. Kalau di kelompok saya, alhamdulillah kalau dari sisi keaktifan untuk saling menyimak, ya menyetor ziyadah itu, kami alhamdulillah senantiasa Menguatkan. punya waktu yang lebih sering ketemu gitu ya, ketemu langsung bertiga gitu lewat video call itu alhamdulillah Ustaz. Selama ini sampai 35 pertemuan ini ya hanya baru 2 atau 3 kali mungkin yang setorannya pakai VN gitu ya atau video. Nah, jadi senantiasa kami ya meluangkan waktu gitu ya untuk saling menyetor di waktu yang sama gitu. Alhamdulillah seperti itu. Dan ada salah seorang yang memang menjadi motivator kami ya, terutama sisi spiritual beliau gitu yang begitu mendalam mendorong kami gitu. Ustaz Anita kan dari Bogor. Yang motivasi dari mana? Dari Nganjuk Ustaz. Nganjuk. Iya, beliau Ustazah Vivi beliau. Oh iya baik. Iya. Kayaknya berbeda dengan kondisi di kelompok Ustaz Hamid. Bagaimana Ustaz? Ini contoh yang pas. Kalau di Ustaz Anita, saya sudah pernah mini talk show juga dengan kelompok beliau, luar biasa. Nah, kalau di Ustaz Hamid, saya nggak berani mini talk show karena jauh berbalik. Bagaimana Ustaz Hamid, bisa diceritakan? Aduh, ini contoh yang tidak patut ditiru mungkin Ustaz. Diantisipasi, bukan tidak patut ditiru. Iya betul, diantisipasi dan nanti diperbaiki bersama. Untuk di dinamikanya di kelompok saya, pertama itu di semester pertama gitu ya, di setengah juz pertama itu saya bersama Ustadz dari Papua, Ustadz Wahab dan Ustadz Fajar gitu dari Bandung. Nah, itu berjalan itu kan, saya sampai ya memang harus ini sih, memang harus Ustadz dan Ustazah kita harus memang motivasi kita dari awal ya. Jangan sampai kita juga berharap terus motivasi dari orang lain gitu. Harus memang tumbuh dari diri sendiri gitu. Kalau misalkan menunggu dari motivasi dari orang lain ya, aduh ini nggak ada yang nyuruh-nyuruh hafalan, kitanya malas, mereka yang lain juga malas gitu kan. Akhirnya ya tidak setoran gitu. Nah di pertama itu dengan Ustadz Wahab terus bahkan, karena Ustadz Fajar berhalangan terus dari Papua itu, walaupun kita berbeda waktu ya, selang 2 jam antara Papua dan Depok, tapi alhamdulillah saat itu masih bisa lancar setoran. Kemudian Ustadz Baihaqi merolling lagi, merubah grup lagi. Saya posisi saat itu memang sudah cukup nyaman dengan Ustadz Wahab gitu kan, saling meluangkan waktunya. Sekarang rolling lagi dengan Ustadz dari Papua juga, Ustadz Kostairi dan Ustadz Purwanto apa siapa gitu kan. Itu masih ini Ustadz masih belum bisa berjalan semestinya Ustadz, karena ketika saya hanya bisa Ustadz Kostairinya enggak, ketika Ustadz Kostairi bisa, begitu sebaliknya gitu, masih belum ketemu. Dan Ustadz Purwanto itu sepertinya tidak ada respon sama sekali Ustadz. Mohon nanti dibantu juga Ustadz. Ini memberikan pengalaman sekaligus curhat. Nah ini contoh. Iya Ustadz. Baik Ustadz, ini penting ya poinnya. Jadi motivasi nanti Ustadz kami mohon saling menguatkan antar kelompok. Iya betul. Kita tidak hanya ingin memprogres diri, tapi juga sedang berperang dengan setan yang mengganggu partner kita. Kira-kira seperti itu ya. Dinamikanya sangat luar biasa. Karena saya sadar Ustadz sekalian yang ada di forum ini, saya sangat sadar banyak sekali kesibukan. Karena orang Al-Quran nggak ada yang nganggur. Saya yakin nggak ada yang nganggur. Ya, maka dari itu, mari kita tumbuhkan motivasi itu justru dari diri kita sendiri. Nah, sebelum jangan sampai hanya menunggu motivasi dari partner kita. Baik, untuk yang terakhir Ustadz. Nah, karena kita sudah berjalan 1,5 jam kira-kira ya. Ini untuk memberikan gambaran ke teman-teman ya. Apa pesan ya? Apa pesan ke teman-teman? Ini saya kebetulan yang hadir Ustadz Hamid dan Ustadz Anita itu secara semangat luar biasa, semangat luar dalam beliau. Sekalipun yang satunya Ustadz Anita itu ya di samping secara pribadi personal beliaunya semangat, terus ada hero dan lain-lain, partnernya sangat mendukung. Sehingga justru kalau ada apa ya?
kalau ada yang lemes, lemah dan lain-lain itu malah dikuatkan lagi Ustaz Anita untuk ayo lagi dan seterusnya. Nah, terbalik dengan Ustadz Hamid yang personalnya beliau juga semangat. Ada hero juga tidak didukung oleh partnernya. Nah, ini barangkali ada pesan dari Ustadz Anita atau Ustadz Hamid terkait dengan bagaimana nanti perjalanan partnership-nya sehingga kita semuanya selalu teringat untuk selalu berjuang dan bersama-sama update. Baik, tafadhol Ustadz Anita, apa pesan untuk para peserta HNP 2 sebelum berjuang bersama-sama? Baik, kalau ini mungkin berdasar apa yang saya alami juga ya Ustadz, mohon maaf masih banyak yang perlu diluruskan mungkin. Kalau pesan dari saya, kita kuatkan dulu azam ya dari diri kita masing-masing. Jadi seperti yang tadi Ustadz Hamid bilang ya, jangan mengandalkan motivasi dari luar gitu. Tumbuhkan dulu ya niat yang kuat dan motivasi untuk diri kita sendiri seperti itu. Kemudian kita harus selalu mengingat tujuan kita gitu ya. Tujuan kita untuk menghafal ini atau ya berprogres bersama di HNQ ini ingin apa gitu, untuk apa gitu ya. Tentunya ya yang paling utama ya untuk mencapai keridhaan Allah seperti itu ya Ustaz. Seperti itu. Dan pesannya kepada teman-teman yang mungkin nanti akan berpartner ya, harus saling ada rasa saling memahami, saling mengerti satu sama lain, saling memahami kesibukan masing-masing, tetapi tetap berusaha untuk mencapai progres yang sama gitu di dalam pencapaian ini, terutama dengan target-target yang memang sudah ditentukan gitu ya, tahapan-tahapannya. Paling tidak kita berusaha itu dulu aja, mencapai target yang sudah ditentukan, seperti itu Ustaz. Baik, syukran Ustaz Anita. Nah, bagaimana pesan Ustaz Hamid yang secara personal semangat sama, tapi pengalamannya berbeda? Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Tidak jauh berbeda ya seperti Ustazah Anita yang tadi disampaikan. Intinya ya azamkan diri kita bahwa tujuan kita apa gitu. Untuk proses hafalan ini tekadkan bahwa hafalan ini untuk kita sendiri dan untuk lebih lagi dari itu ya untuk hadiah orang tua kita ya, bahkan nanti di surganya. Ingat pokoknya jangan sampai lewatkan deh ketika nanti ada tadabbur dan juga tips-tips HNQ, itu sangat membantu sekali Ustadz dan Ustazah. Saya yang mulai lemas, mulai malas, mulai turun semangatnya, ditambah dengan keadaan kelompok yang seperti diceritakan tadi. Tapi kalau Ustadz dan Ustazah pantau terus itu channel HNQ, maka itu bubar ya, bablas lagi, udah hilang semangat lagi, tumbuh semangatnya, apalagi disertai dengan penyampaian Ustadz dan Ustazah atau Ustadz master kita ini ya. Insya Allah kalau diceritakan sekarang nanti tipsnya nggak rahasia, saya sudah dapat banyak tipsnya Ustadz dan Ustazah. Jadi nanti tunggu saja ya biar penasaran gitu untuk materi di HNQ nanti. Pokoknya pasti sangat menarik dan bermanfaat, dan itu menumbuhkan motivasi sekali untuk kita senantiasa istiqomah dalam proses menghafal kita. Insya Allah itu intinya nanti pesannya banyak di HNQ nanti disampaikan. Terima kasih. Saja Ustaz Hamid, kita motivasinya akan selalu bervariasi. Sekalipun sudah kami sampaikan bukan yang itu nanti. Ada lagi. Waduh, ya. Berarti saya harus ikut lagi nih. Baik Ustaz. Baik, syukran katsir Ustaz Hamid atas motivasinya. Baik Ustazah, pengalaman kami ketika memantau perjalanan Ustazah dalam berpartner itu seringkali ngegas awal. Nah, ini yang perlu dijadikan catatan penting ya. Ustazah jangan sampai terlalu ngegas di awal, tapi setelah ngegas langsung slow, ngerem dadak tidak jalan.
Nah ini ya, jadi tentu niat itu nomor satu, dari mulai sekarang jangan sampai, dan tidaknya stabil jalannya ya, apa yang sudah kita sampaikan langsung distorkan kita dan seterusnya itu, dan niat awal kita harus tetap kita jaga. Karena juga banyak kasus yang, Ustaz mohon maaf, ternyata saya sibuknya luar biasa mendampingi anak-anak WFA dan lain-lain, nah itu ya. Nah, dan tentunya seperti itu memang tantangan. Kami pun sama sebenarnya. Buat motivasi tips itu sebenarnya mengingatkan saya sendiri untuk senantiasa merojak. Karena kadang-kadang saya dengan Ustaz Mirza itu jam berapa? Kan harus pagi ya. Apalagi sekarang pagi dan malam. Itu jam 2:30 awal-awal nggak bisa tidur. Lama-lama lalai. Tinggal 5 menit baru lulus. Materi belum siap. Artinya ini saya jadikan Ustadz yang di HNP itu sebagai partner saya yang saya tidak bisa tidak bisa seenaknya sendiri untuk amanah itu. Dan mudah-mudahan itu juga perasaan yang sama antara Ustadz dengan partner itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, semangat kita yang dari awal ini sampai nanti akhir perjalanan. Dan sebenarnya Ustadz Nita dan Ustadz Hamid belum selesai itu. Perjuangan itu masih ditinggalkan. Iya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada beliau berdua. Amin, amin. Menyelesaikan program HNP. Baik, seperti itu Ustadz Mirza yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan terima kasih Ustadz Anita, Ustadz Hamid atas waktunya. Sama-sama. Juga memberikan kesehatan kepada antum semua. Amin. Dan kemudahan dalam segala urusan. Jadi Ustadz Mirza, ya teman-teman kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nukin Qur'anana. Hayya. Innasyad Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah mendengarkan kita dari hati, ya. Sudah Afwan Ustadz, mute semua. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Bayhaqi, Ustadz Abdul Hamid, Ustadz Anita ya, yang sudah berbagi pengalaman bagaimana proses menghafal di Hayanuddin Qur'anana gelombang 1 ya. Saudara pasti penasaran seperti apa menghafalnya di Hayanuddin Qur'anana, dan seperti apa serunya kita berprogres menghafal bersama, berpartnership dan seterusnya. Sudah nggak sabar lagi hari Sabtu ya. Yang jelas Ustaz-Ustazah, untuk gelombang 2 ini kita masih buka sampai pendaftarannya sampai di hari Sabtu Ustaz ya. Sampai di hari Sabtu itu silakan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang bisa jadi belum tahu informasi ini. Nah, ini harus perlu untuk kita syiarkan ya. Silakan supaya lebih ramaikan Hayanuddin Qur'anana. Baik, alhamdulillah saudara sekalian, dengan demikian berakhir sudah sosialisasi teknis Hayanuddin Qur'anana gelombang kedua, dan tadi sudah dikumpulkan dengan basmalah ya, insyaallah dengan iringan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program Hayanuddin gelombang 2 ini berjalan lancar, barokah, kita semua bisa mendapatkan hafalan yang kuat ya. Mari saudara sekalian, kita tutup forum virtual kita dengan membaca hamdalah dan kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara sekalian semuanya sudah mengikuti, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Astagfirukumullah. Sampai jumpa insyaallah hari Sabtu malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana.